Di dalam Al-Quran, manusia yang diutus oleh Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu dinyatakan sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang suci, makhluk yang diberkati dimanapun berada. Itulah Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang kemudian dengan nyata mengatakan bahwa aku berbakti kepada ibuku dan aku menghormati ibuku dan aku diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Sedangkan di dalam pengabaran yang muncul di dalam Bible, Yohanes 16, dikatakan bahwasanya Roh kebenaran ketika dia datang, maka dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Memuliakan ini artinya tidak sedikit pun ada sudut di mana roh kebenaran itu menista, menghinakan, menyudutkan, merendahkan. Aku akan dimuliakan, artinya diangkat derajatnya. Dan itu saya dapatkan hanya di dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan aku diberkahi di mana saja aku berada. Artinya aku tidak pernah kemudian dikutuk, aku tidak pernah kemudian ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, apatah lagi dibunuh, apatah lagi disetarakan dengan orang yang dikutuk oleh Elohim. Artinya Roh Kudus itu bekerjanya di Islam. Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, sedangkan Kristen sibuk. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang diseret? Yesus. Yang ditelanjangin? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Nah ini, itu tidak memuliakan, tapi itu menghinakan, menistakan, merendahkan, menyudutkan. Berarti dengan kata lain, roh kebenaran yang datang ke atas muka bumi ini menghantarkan kemuliaan bagi Yesus, itu tidak bekerja bagi Kristen. Bekerjanya pada umat Islam. Makanya ada apa sih kenapa umat Islam itu bela-belain Yesus terus, sedangkan Kristen menghinakan Yesus terus? Itulah cerminannya, bahwa Roh Kudus ini datang untuk memuliakan. Ketika ada orang menghina Yesus, maka Roh Kudus ini akan bekerja untuk membantah Yesus itu mulia. Siapa mereka ini yang memuliakan Yesus? Ya kamilah ini umat Islam. Demikian. Silakan Dek Reno, mau ditanggapi atau bagaimana? Dek Reno Katolik. Iya. Jadi iman dasar dari Kristen itu yaitu mempercayai adanya penyalipan tersebut. Karena dengan konsep adanya penyalipan tersebut muncullah konsep penebusan dosa begitu. Iya. Satu data dan satu pemahaman yang dientaskan oleh data tersebut adalah bahwa salib sama dengan hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Salib itu hukuman. Salib ini berlaku bagi siapapun, bila mana orang itu adalah penjahat, bila mana orang itu adalah orang yang dikutuk. Bagi orang Roma, salib itu hukuman bagi penjahat. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Yang menyalib Yesus Yahudi dan Romawi. Dengan kata lain, yang disalib ini adalah orang yang jahat yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang permasalahannya, ada nggak orang Kristen yang mampu mempertanggungjawabkan tuduhan dan fitnahan ini bahwa Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara-saudara Kristen. Kenapa Paulus jelas mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus atau Kristus yang mati di salib ini itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kami Muslim gak terima itu.
nggak rela, nggak ridho Nabi yang mulia ini disetarakan dengan manusia yang dikutuk oleh Elohim. Apa kesalahan Yesus kami? Sampai setegak itu kemudian orang Kristen mengaminkan kalau Yesus itu adalah orang yang dikutuki oleh Elohim. Kecuali satu-satunya solusi, umat Islam harus memperjuangkan bahwa yang dikutuk oleh Elohim itu bukan Nabiullah, bukan Rasulullah yang mulia, melainkan iblis. Dengan kata lain, orang Kristen pun harus menerima bahwa Kristus yang kalian sembah itu adalah iblis. Karena mustahil orang yang suci, orang yang dimuliakan Tuhan, dikutuk sendiri oleh Tuhan. Itu dia kuncinya. Silakan. Silakan Dek Reno, mau ditanggapin? Dek Reno gimana Dek? Silakan. Kalau begini Dek, kalau misalkan nggak mampu dialog, bertanya aja. Kalau nggak, misalkan mau dialog tapi nggak punya kapasitas, bisa panggil Pastor Romo atau pendetanya ke sini main-main. Saya pribadi malah justru bingung Bang. Malah pertanyaan ini justru malah sering saya dengar begitu. Terus berulang-ulang. Iya. Jadi pada kesimpulan akhir, kalau masih tetap di dalam kekristenan, di mana penyaliban ini adalah pondasi awal lahirnya agama Kristen, berarti saudara saya ini berkongko di dalam hujatan kepada Nabiullah, atau berkongko di dalam memuliakan sosok iblis yang tergantung terkutuk oleh Elohim di atas salib sebagai pengganti daripada Yesus. Hanya ada dua. Kalau yang dikutuk benar-benar Nabi Allah, berarti Nabi Allah disetarakan kemudian dengan penjahat yang dikutuk oleh Allah, oleh Elohim. Dan mustahil itu terjadi, orang mulia dikutuk oleh Elohim. Yang kedua, memang betul-betul orang yang dikutuk oleh Elohim, yaitu iblis. Dan Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Artinya yang tertulis ini menyatakan bahwa yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, sedangkan yang dikutuk ini adalah iblis. Dan betul saja dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas disebut iblis oleh Yesus. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu, yaitu Yudas, adalah iblis. Gimana Dek Reno? Kalau nggak bisa ini sahadat aja lah kau. Anak ini sebenarnya sudah pintar, tapi aduh, gimana ya? Apa yang menghalangi Reno ini ya? Silakan. Dari awal kita bertemu kan saya sudah simpulkan Bang, kalau kita dalami Alkitab hanya ada dua hal yang kita dua hal kemungkinan yang bisa kita dapatkan, yaitu mualaf atau bertahan begitu. Dan jika saya memilih bertahan, itu hak saya begitu. Iya, betul. Tidak ada paksaan di dalam berkeyakinan. Hanya kita harus sanggup menerima konsekuensi apa yang menjadi pilihan hidup kita. Mati dalam keadaan percaya kepada ajaran yang datang dari barat, yang berujung kepada diusirnya oleh Yesus sendiri dalam Matius 7, 22, 23, atau mati dalam keadaan beriman, yaitu memuliakan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai Mesias atau Al-Masih bagi Bani Israel itu sendiri. Itu adalah pilihan. Tugas kami hanya memberi peringatan saja. Kami tidak punya hak untuk mengeksekusi. Yang pasti bahwa tugas umat Islam itu menyeru kepada yang baik, ya, tidak memaksakan. Silakan. Oke, Bang Joy monitor. Aduh, Bang Joy. Silakan ya teman-teman Kristen yang membela Paulus. Tetap tema kita ya teman-teman ya.
tim Yesus versus tim Paulus. Kalau Reno ini kan masih berdiri di tengah-tengah, aku tengok. Belum tahu mau pilih jadi tim Yesus atau tim Paulus kan? Gitu kan, Dek? Iya kan? Kalau saya tetap pada keyakinan saya yang sekarang ini, Bang, begitu. Oh, berarti Anda pengikut Paulus, tim Paulus sekarang ini ya. Silakan, saya hargai. Baik. Oke, silakan teman-teman Kristen yang lain kirim permintaan. Ada teman-teman Kristen yang ready? Ini Bang Zuma versus 100 teman-teman Kristen. Kalau ada teman-teman Kristen ya ada kursi disiapkan 6 untuk teman-teman Kristen. Silakan di attack Bang Zumanya, silakan teman-teman Kristen. Yang punya nyali silakan. Silakan teman-teman. Ini kita sesi belajar ya. Sewaktu saya sampai asar, karena setelah asar ada komunitas gereja yang akan camping di tempat kita terkait, mungkin karena besok hari libur ya, sampai 2 hari berturut-turut tempat kita ini dikunjungi oleh persekutuan gereja. Besok itu ada sekitar 160 jemaat akan datang di sini. Ya, mudah-mudahan minta disyahadatkan. Ada nggak dialognya Bang Zuma? Nggak ada dialog? Nggak, mereka nggak tahu. Oh, gitu. nggak bisa kita ikut. Kita serahkan teman-teman kita yang mau camping di sini, nggak apa-apa. Siap. Karena tempat saya ini umum memang. Siap. Saya pikir ada yang mau mungkin bincang-bincang. Langsung di live kan di YouTube kan, ya? Biar kita nonton. Kalau misalkan ya kan biasanya dadakan tuh ada pendeta mungkin mau ngobrol-ngobrol, kenal Bang Zuma. Nah, langsung ajak dialog, bincang-bincang santai. Terus di live kan di YouTube kan, itu keren itu. Iya, seandainya bisa terjadi seperti itu ya kita puasa. Saking senangnya, tapi kan enggak ada. Baik, coba saya naikkan lagi yang lain ya. Ya, naik lagi Bang. Kristen atau Muslim Bang? Kristen. Ah, gitu dong. Jawab dong kalau ditegur. Oke, silakan Bang. Abang mewakili tim Paulus atau tim Yesus nih? Yesus. Oh, Yesus. Wah, ini menarik ini. Awas kalau ketemu sebentar ternyata tim Paulus ya. Silakan Bang Pepaya, ada yang mau disampaikan mungkin mengenai apa yang diajarkan? Ya, gimana? Mau nanya gini doang nih. Ya, silakan Bang. Ya kan waktu Nabi Isa itu penyaliban kan diselamatkan. Kenapa waktu Nabi Ibrahim itu mau dibakar tapi tidak diselamatkan gitu Bang? Nabi Abraham diselamatkan kok. Beliau nggak mati. Dibakar pun dia. Tapi kan gak diangkat ke langit Bang. Ngapain diangkat? Kan orang-orang pada zaman itu tidak melakukan tipu muslihat. Tidak sedang dalam upaya untuk menyesatkan. Tidak ada yang melakukan kesaksian palsu. Tidak ada yang kemudian ingin mencelakai dalam bentuk ingin merubah ajaran Abraham atau Ibrahim. Berbeda dengan Yesus. Yesus memang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki tipikal sebagai penipu, yang suka kemudian melemparkan hukum Tuhan. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim, beliau nggak merasakan adanya kebakaran atau adanya panas pun tak ada rasa. Seperti itu, saudara. Dan setiap nabi, setiap kisah, setiap cerita itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Dan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam pun diangkat pada saat itu, maka akan menguatkan alibi orang-orang Kristen bahwasanya yang diangkat itu juga adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena diawali dengan keinginan mereka ingin menipu, maka Allah membalas tipu daya mereka itu. Begitu saudara Pepaya. Oke. Nanti kan Nabi Isa itu datang yang kedua kalinya. Iya betul. Di Alkitab juga Yesus datang kedua kalinya. Berarti ada dua orang dong yang datang, ada 2 manusia dong. Sebenarnya cuma 1. Kalau anda mengatakan bahwasanya ada 2, itu karena Anda memiliki konsep yang berbeda. Nabi Isa alaihissalam datang sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Yesus datang pun sebagai pertanda hari kiamat. Yesus datang sebagai pertanda hari kiamat. Berarti yang dimaksud Yesus adalah Nabi Isa. Yang dimaksud Nabi Isa adalah Yesus. Yang membuat menjadi rancu lahirnya pengikut-pengikut Yesus palsu. Itulah golongan Kristen.
yang mengikuti Kristen palsu. Karena andai saja Kristen ini pengikut Yesus asli, maka mereka tidak akan mungkin percaya kepada Paulus, tidak mungkin menjadi Kristen. Karena Kristen itu hadir dikarenakan adanya pengakuan orang-orang tertentu yang dinubuatkan Yesus sebagai nabi palsu, mengaku bertemu Yesus, padahal itu bukan Yesus. Karena Yesus asli ketika datang diikuti oleh tanda-tanda hancurnya alam semesta ini, dan itu tidak terjadi pada saat ada Yesus kepada Paulus. Berarti yang datang kepada Paulus itu palsu. Begitu kawan. Tapi kan itu kan menampakkan, Bang, bukan datang. Bagaimana mungkin bisa dikatakan datang kalau tidak ada penampakan? Bagaimana mungkin bisa dikatakan penampakan kalau dia tidak datang? Kedatangan Yesus berupa cahaya, kedatangan Yesus berupa suara, samanya itu. Itu cuma permainan silat lidah kalian aja. Karena sudah keciduk bahwa yang datang kepada Paulus terbukti akurat bukan anak Maria. Mana buktinya? Bukan anak Maria. Paulus sendiri yang mengaku kok itu bukan anak Maria. Di mana Paulus mengaku itu bukan anak Maria? Galatia 1 nomor 1. Yang datang kepada Yesus itu bukan kepada Paulus itu bukan daging. Sedangkan di dalam Yohanes 6 jelas dikatakan bahwasanya apa yang diperanakkan kemudian oleh daging adalah daging. Nah, Maria itu daging, memperanakkan daging. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan daging. Ini bahaya dalam Yohanes 3 nomor 6. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria daging, memperanakkan daging. Yang datang kepada Paulus bukan daging, berarti bukan anak Maria. Paulus sendiri yang membuka aibnya. Itulah yang dikatakan Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri dengan makar yang mereka buat. Mereka membuat makar, ingin menipu, tetapi Allah membalas makar itu. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Gitu kawan. Jadi Paulus mengaku yang datang kepadaku bukan daging, bukan Yesus, bukan anak Maria. Nah, berarti dia membuat Yesus lain kan? Sedangkan yang datang di Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Maria, manusia. Yang datang menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 30 datang sebagai anak manusia, berarti daging. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan daging, berarti bukan anak manusia, berarti bukan Yesus. Lalu siapakah dia? Kata Kaisar Nero, dia itulah sibilisisis. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itulah yang datang kepada Paulus yang kalian ikuti hari ini. Begitu kawan. Ya, Bang Popaya, silakan Bang. Bang Popaya jangan terdiam dong, silakan. Enggak, Bang, kan dia kan bisa berbentuk apa saja dengan namanya juga Maha Kuasa gitu, Bang. Tapi Yesus ditanya, Matius 23 nomor 3, ditanya oleh muridnya, dan malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit, lengkap dengan jasad, akan datang kedua kali lengkap dengan jasad. Yesus mengatakan itu pun ketika aku datang sebagai manusia. Matius 24 nomor 27 dan juga nomor 30. Sedangkan yang datang kalau bukan aku itu hanya mengaku Kristus saja. Nah, itu yang terjadi kepada Paulus. Kalau aku yang datang, aku datang sebagai daging. Di mana Yesus mengatakan dia datang sebagai daging? Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Berarti yang datang kepada Paulus yang bukan daging ya, bukan aku. Itulah si penyesat itu, Bang. Gimana tuh Bang Popaya? Kalau ini kan Paulus, ini Yesus. Kalau Yesus yang berbicara asli itu didata berapa aja gitu tuh? Ibaratnya kayak kejadian apa ulangan apa gitu apa? Yesus Paulus tuh apa? Jadi gini kawan,
Yesus berkata ketika ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun, mereka berbincang-bincang di data nomor 24, nomor 3. Muridnya datang berkata begini, bertanya, "Guru, ya Paman, aku ingin mengetahui sesuatu." "Apa Paman?" "Tentang kedatanganmu nanti setelah kamu pergi ini." "Iya, kenapa?" "Apa tanda-tandanya kalau yang datang itu kamu, bukan setan?" Kata Yesus, "Kalau aku yang datang, tengok tanda-tandanya. Apa saja itu? 1, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Akan nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku di langit." Itu tanda. Kalau tanda itu terjadi, berarti itu aku beneran. Tapi kalau tidak ada tanda itu, ada orang mengaku ada Yesus di padang gurun, ada Mesias, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Artinya, kalau ada yang mengaku aku tetapi tidak ada tanda-tanda yang aku sebutkan, jangan kamu percaya. Itu bukan aku, itu penyesat. Tetapi apakah orang Kristen percaya dan mengikuti nasihat Yesus tersebut? Tidak. Orang Kristen malah percaya kepada pengakuan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, tapi tidak ada tanda-tanda. Langit bergemuruh, kemudian kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Tidak ada tanda-tanda itu. Berarti jelas sekali itu, jelas sekali. Itu adalah penyesat dan bukan Yesus. Makanya kalian begini, makan semua hewan dimakan, bersunat juga tidak, mandi tahir tidak, mandi junub tidak, membasuh kaki, membasuh wajah, membasuh tangan untuk masuk rumah ibadah pun tidak. Rumah ibadah kalian dipenuhi orang-orang bersundal yang tidak mengetahui syarat sah nikah, yang tidak mengerti mandi junub itu apa, yang tidak paham tentang pentahiran, yang tidak mengerti tentang persembahan kurban hewan, yang tidak paham tentang tasbihan manusia itu ditasbihkan, dibersihkan dengan pola apa. Kalian tidak ngerti. Tuhan sendiri mengatakan, jangan engkau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam kota Yerusalem. Bahkan Tuhan mengutuk Israel, satu dosa, satu kesalahan fatal yang tidak bisa aku lupakan, yang pernah kau lakukan di antara seluruh dosa yang pernah kau lakukan adalah memasukkan orang yang tidak bersunat rudalnya masuk ke tempat suciku. Dosa itumu itu, yang satu itu aku tidak akan pernah lupakan. Itu kekejian yang sangat-sangat menyakitkan aku, kata Tuhan di Yehezkiel 44 nomor 7, 8 dan 9. Satu perbuatan yang sangat menyakitkan hatiku. Semua kesalahanmu telah aku ampuni, semua kehilapanmu telah aku lupakan. Tapi satu perbuatanmu, wahai Israel, yang tidak bisa aku lupakan, yang sangat menyakitkan hatiku, adalah engkau memasukkan orang yang tidak dipotong ujung rudalnya masuk ke rumah ibadahku. Saking bencinya pencipta langit dan bumi kepada kalian Kristen yang tidak bersunat, yang makan babi. Di Yesaya 44 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang dengan kobaran api yang menyala-nyala, akan membakar habis semua orang Kristen yang makan babi, makan tikus, makan asu, makan padale, kuda nil, buaya, landak, jerapah, biawak dan seterusnya. Itu sumpah Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa dikatakan sebagai pengikut Yesus? Tidak mungkin. Kalian itu pengikut sibilisisis yang membawa nama Yesus itu. Itu real. Itu dalam Bible. Islam datang untuk mengajak kalian, ya halal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Itu kata Allah tuh, wahai ahli kitab, sini, sadarlah kalian, sudahilah itu, sudahilah, bertobatlah kalian, sudahlah, jangan kau mengatakan hal yang tidak benar tentang aku, tanggalkan segera dan menujulah kepada jalan yang aku tunjukkan, yaitu jalan tunjukkan oleh nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 13, 14, 15, 16. Itu bang. Jadi gimana Anda mau diselamatkan? Kalau Anda tegar tengkuk, tetap hidup di dalam iman kepercayaan yang sekarang, berarti Anda mewariskan iman itu kepada anak-anak Anda. Anak Anda akan mewariskan kepada cucu, cucu mewariskan kepada cicit, sampai kiamat nanti orang yang paling terakhir dari keturunan saudara pepaya akan bertemu Yesus. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah nanti keturunan cicit abang itu akan menuduh, itu saya begini karena kakekku. Yang si kakek juga, aku pun begini karena buyutku. Si buyut juga akan menunjuk ke atas, iya itu karena eyangku yang mengajarkan. Saling nuduh, saling menuduh mereka di dalam neraka. Tapi apa boleh buat, udah terlanjur. Nah pertanyaannya sekarang, apakah tidak ada umat Islam datang sebagai pembawa peringatan kepada kalian? Sementara kalian ke gereja itu apa? Gereja hanya menginginkan kalian datang mendengarkan khutbah, habis itu kalian melakukan persembahan kasih, persembahan kotak amal, persembahan perpuluhan. Hanya itu kan yang diinginkan. Habis itu kuping kalian akan disemprot dengan obat-obat kuping. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan telah mengasihi kita, kita melayani Tuhan, berkat Tuhan pada kita akan melimpah. Keselamatan hanya datang dari Israel. Kita adalah anak-anak Israel rohani. Mari kita sing-singkan lengan, dalam nama Bapa meraih kejayaan. Hanya itu aja kan? Habis itu apa? Pola agama tak pernah diajarkan. Prosesi ibadah tidak pernah ada yang menganjurkan. Ibadah hari yang ditentukan juga tak ada datanya. Melakukan Natal juga tidak ada kemudian validasinya. Semuanya bullshit, omong kosong, hanya hurafat, angan-angan kosong doang. Kebahagiaan semu, kebahagiaan sementara, tidak berpola kepada kepuasan hati dan rohani beserta akal. Semuanya dibuat-buat saja, berpalsu ria. Kata Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu kata Allah. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kata Allah, karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Apa penyakit itu? Sudah diikat kenceng sama sibilisis sehingga hatinya gelap, susah untuk menerima kebenaran. Nah sekarang kami datang nih untuk membuka tali, ya, tali jeratan iblis yang ada pada diri saudara. Dengan kami mencoba untuk mendekati lalu bertanya, berbisik lirih kemudian di kuping saudara. Sahabatku saudara Kristiani, kami ingin tahu, Tuhan itu ada berapa sebenarnya? Kalian akan lantang tapi ragu. Ragu dan ketakutan. Ingin mengatakan satu, tapi pada prinsipnya kalian punya sembahan tiga. Ingin mengatakan tiga, malu. Maka apa yang terjadi? Kata Al-Quran itu betul. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapakah iblis itu turun? Iblis turun hanya kepada pendusta. Nah, mari kita uji bagaimana kami umat Islam ingin membuka tali sekat yang ada pada diri hati, kemudian sanubari saudara-saudara. Tuhan itu ada berapa sih sebenarnya? Saudara kan mengatakan mengatakan satu. Tapi pada prinsipnya bangunan yang dibentuk berupa akidah atau kepercayaan dalam kekristenan itu berpangku terhadap tiga konsep, tiga Tuhan, tiga entitas sembahan. Bapa, Anak, Roh. Apa satu di situ? Gak ada. Cuman konsep yang mengatakan satu. Tapi pada prinsipnya tiga ini adalah pribadi yang berbeda-beda. Tidak bisa satu mereka. Tidak ada yang bisa menjadi wakil di antara keduanya, di antara ketiganya. Nah, inilah yang dikatakan pasti yang terlontar adalah dusta. Tuhan kamu berapa? Satu. Dusta. Karena di situ ada Bapa,
di situ ada anak, di situ ada roh. Tiga-tiganya tidak bisa disatukan. Dia seperti sapu lidi yang diikat tapi tidak bisa satu. 3 tiang diikat menjadi satu, didempetkan, tapi nggak bisa melebur jadi satu. Kenapa, Pak? Karena pada hakikatnya berbeda. Nah, inilah saudara, makanya saya katakan bahwasanya kita umat Islam ini mampu melihat ya kecerobohan dan keterlanjuran saudara memilih kepercayaan karena keturunan, bukan karena proses belajar. Kalau saudara Kristen itu melalui proses belajar, insya Allah mereka akan menemukan hidayah. Itu aja dari saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Da, Guru Da, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dulu Bang Kaisar, udah tangan nih, iklan dulu. Ya, iklan. Baik. Baik teman-temanku semuanya, jangan lupa. Ada di bawah. Iya, Anda sama kita, silakan. Guru Da Juma, sehat selalu, Masya Allah. Tabarakallah. Teman-teman semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semuanya yang sudah hadir di siang hari ini, jangan lupa terus ditap-tap layarnya, dan jangan lupa teman-teman love orange itu untuk memperkuat. Kalau kalian ingin selalu di sini, love orange jangan lupa ya, itu tanda kalian telah bergabung di sini. Dan teman-teman, saya harapkan semuanya jangan lupa di follow akun host narasumber di atas. Dan jangan juga lupa di follow channel YouTube-nya Bang Zuma ya teman-teman. Channel YouTube-nya langsung di follow. Bang Handi juga channel YouTube-nya Bang Yonatan Nandar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat Bang Zuma, sahabat FPI, sahabat Fandi Ahmad 02, kepada sahabat semua, tap jemarinya layar percaya jangan ya. Dan jangan lupa follow akun host narasumber, juga akun saya sendiri. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live di frekuensi 3,1 FM Ajaran Kasih Mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritum, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menyembah Pelak Pajero, penyembah double speaker stereo, dan juga menyembah Pelak Pajero. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot, dan pesimis, mending turun di bawah saja meratap dan menangis. Yang naik di sini diskusi, jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, ataupun gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi-asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Dan ingat, petuah terfakta Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafir menyerang dia dengan tahrim, tetap tegap dan satria berjiwa muslim. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kafir yang koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Sibilisisnya mana? Kurang sibilisisi. Cepat. Oke, baik. Jadi begini teman-temanku ya. Karena saya baru masuk, jadi kita kutip saja yang tadi malam ya. Tanda-tanda Lucifer datang, tamu iblis yang tak diundang. Pada mulanya in the book, bersama-sama dengan kutuk, sebelum muter semalam suntuk, dan akhirnya oleng jadi bubuk. Itu semua adalah kehendak si iblis, penguasa dunia, menciptakan Bani Sibilisisis, berhasil menjadikan karya kejam.
antagonis Kacau mimbar. dan mematikan anak manusia dengan miris. Karya busuk tebusan Konsili Bani Aliteng menjadikan Tuhan terkutuk beleng-beleng, cambuk tembak gantung pose telenjeng, jadikan tubuh Tuhan seperti daging dendeng. Dosa waris kenari FTV si botak paman ulus, dengan licik dan halalkan orang sampai mampus demi mendapatkan endorse dan iming-iming fulus, menjual cerita ke Pulau Patmos dan dusun Tarsus. Versi asli kedatangan jasad ikut turun dengan malaikat dari timur ke barat, terang cahaya bagaikan kilat. Namun versi hoaks mengelilingi lampu disko bulat yang datang ke penyesat ulus membutakan mata tidak melihat karena cahaya lampu sorot LED 1000 voltase dan 10.000 watt. Bermusyawarah semua pemuka aparat desa dari RT RW, pemuda setempat dan ibu PKK untuk menangkap memusnahkan anak manusia agar ditumbalkan rabi rasi penjajah Roma. Anak manusia ini tersorot terkena delik, semua karena pasal cuan dan unsur politik. Sebab dia penghalang batu sandungan fisik, tujuan ingin merubah anggaran perda pajak logistik. Semua aparat desa Pemda Roma setuju berkoalisi, tujuan mempertahankan perpuluhan sistem ekonomi. Rencana busuk dan kotor diatur dengan konspirasi agar anak manusia dijadikan tumbal dan harus mati. Kami ucapkan pada kafir Aliteng, selamat menikmati. Stay tune. Langsung turun major kau bilang Alite. Oke, Bang Pepaya silakan dibuka kembali di mute-nya. Saya sapa dulu Bang Rostrum. Selamat sore Bang Rostrum, selamat bergabung. Hakin Anda tadi Selamat sore, terima kasih. Dibuka dulu casnya Bang. Itu agak bunyi, agak kayak getar gitu. Silakan Bang Pepaya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Bang Pepaya. Oke. Ya, lanjut Bang. Orang Islam kan kalau memanggil Oke, halo. Tadi. Tunggu dulu Major. Kasih tuh teman Kristen yang lain, tunggu dulu. Sabar dulu kau. Itu tadi kau suruh ngomong. Tenang dulu kok Major. Makan politik dulu kau di situ. Tunggu dedakmu. Ada sudah kusiapkan dedakmu ini. Tunggu dulu. Sabar dulu like. Ini Kang Dito asli ya. Kang Dito, monitor Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang Dasal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Doti. Oke, Pepaya silakan Pepaya. Pepaya ada lagi yang mau ditanggapi tadi dari narasi Bang Zuma. Bang. Ada yang mau ditanyakan. Lanjut Bang Pepaya. satu pertanyaan doang Bang. Kan orang Islam kan kalau apa itu selain agama Islam itu kan kafir itu. Selain agama Islam, apakah kafir itu Kristen? Apa semuanya gitu? Hindu juga, Buddha gitu, kafir juga itu? Apa Kristen aja? Iya, semua agama atau keyakinan setelah datangnya Islam, tapi mereka tidak sampai ke Islam, tidak meluk Islam, maka mereka semua adalah golongan orang-orang adalah orang-orang kafir. Ya. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi orang yang telah datang Islam kepadanya, pertama mereka adalah orang yang bodoh, kedua mereka adalah orang yang zalim. Bukan cuma zalim kepada orang lain, tapi zalim kepada dirinya. Nah, kenapa kita fokuskan ke Kristen? Karena kita berbicara dengan orang Kristen. Kenapa saya katakan bahwa Al-Quran itu betul mengatakan itu orang zalim, itu orang bodoh. Satu, Yesus berkata, orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, itu akan aku usir dan aku katakan aku tidak mengenal mereka. Matius 7, 22, 23. Tapi apakah saudara-saudara Kristen itu mau mendengarkan itu? Mau percaya itu? Tidak. Itulah yang dikatakan bodoh, jahil. Itu yang dikatakan zolim. Sudah tahu tertulis di kitab sendiri, orang yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir oleh Yesus, tapi tetap aja menjadi Kristen. Kenapa demikian? Karena zolim. Zolim itu namanya. Itu jahil. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas-jelas dikatakan oleh Yesus beberapa item di dalam pengajarannya. Masih banyak hal yang ingin aku katakan, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ada masa di mana roh kebenaran lain akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa.
Kemudian Yesus juga berkata, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Kemudian Yesus juga berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Permasalahannya hari ini adalah, ketika Yesus berkata, tanda kedatanganku, pertama, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu tanda kedatanganku. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan tidak memiliki dan tidak dibarengi dengan tanda itu, jangan percaya. Tapi saudara tetap aja percaya. Apa itu namanya? Jahil. Itu namanya zalim. Maka Al-Quran semakin jaya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu kata Al-Quran. Siapakah orang yang memperbodoh diri? Siapakah orang zalim itu? Dialah yang telah datang ajakan menuju kepada Islam, tapi mereka nggak mau, ogah. Maka saya katakan bahwa yang disebut kafir adalah orang yang menutup diri kepada kebenaran, kepada keselamatan, seketika kebenaran dan keselamatan itu sudah didatangkan di tengah-tengahnya. Gitu saudaraku. Adakah Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Enggak. Adakah Yesus mengajarkan untuk agar manusia menjadi Kristiani? Enggak juga. Adakah Yesus mengajarkan agar kemudian dia orang-orang setelahnya itu mengikuti Kristus? Enggak juga. Tapi Yesus mengatakan dirinya, akulah juru selamat. Sebagai juru selamat berarti dia mengajarkan shalom. Sebagai ajaran shalom berarti dia mengajarkan selamat. Nah, kalau dia saja adalah juru selamat, berarti dia adalah rambu jalan menuju kepada dinul Islam, di mana Islam ini adalah shalom, di mana shalom salam itu adalah hanya ada di dalam pengajaran Nabi Muhammad. Bagaimana saudaraku? Silakan. Silakan Bang Pepaya. Ini bener loh perkataan, cuma dicek-cek bener juga itu. Loh, pengikut Yesus Bang, gak usah ragu. Yesus itu mengajarkan kebenaran. Silakan. Kenapa di pendeta itu tidak pernah gitu membahas tentang itu? Ya karena kalau dia bahas itu di gereja, siapa yang mau datang minggu depan? Habis perpuluhan. Kenapa mereka? Mereka harus memperkuat pertahanan supaya jemaat bertahan. Karena kalau jemaat tidak bertahan, nah pemasukan mereka dari mana? Mobil mewah, rumah mewah, anak kuliah ke luar negeri, liburan kemana-mana, itu dari mana? Ya dari jemaat. Dari major. Nah, kalau dia buka aib, buka sendiri, hancurlah. Sementara orang yang bersama dengan iblis itu cinta dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang kafir itu mensurgakan dunia. Jadi dunia ini adalah surganya. Untuk menikmati segala kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, mereka harus banyak cuan. Satu-satunya sumber cuan ya perpuluhan. Supaya perpuluhan bertahan, ajaran Yesus diumpetin. Ajaran sibilisisis yang harus selalu dibuka. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dosa-dosa kita sudah ditebus dan kita ini adalah anak-anak yang sudah dimeteraikan dengan surga. Siapa yang gak mau? Mati tidak ada kemudian siksa kubur. Wah, enak kali. Kemudian setelah mati nanti terangkat ke surga. Bah, enak kali. Gak pernah nyembah Tuhan, hanya nyembah sibilisisis, makanan-makanan yang diharamkan kemudian itu semuanya dimakan, minuman yang diharamkan semuanya diminum, kemudian jangan ada ilah lain di hadapanku, mereka bikin ilah-ilah dalam bentuk manusia dan burung merpati, lalu mimpi masuk surga. Siang malam keluar, tinggalkan rumah, cari nafkah, membanting tulang, benar-benar membanting tulang, dikasih oleh Tuhan, tapi apa? Mereka tidak mau beribadah. Yang penting aku sudah kasih 10% sama gereja, udah dia gereja mendoakan aku, aman lah aku hidup dunia aja, cari nafkah sama sekali seminggu, itu pun kalau lagi-lagi pengen aja. Tapi tak ada larangan, seenak gue hidup seperti kerah. Tidak ada larangan, tidak ada aturan, tidak ada perintah. Adapun perintah, adapun larangan hanya buatan gereja, hanya buatan sendiri. Ibadah minggu ada perintah, nggak ada.
Makan babi ada perintah? Nggak ada. Natalan ada perintah? Nggak ada. Kebangkitan, memperingati kebangkitan Yesus ada perintah? Nggak ada. Memperingati kematian Yesus ada perintah? Nggak ada. Seluruh rutinitas ritual yang dilakukan tak ada perintah. Cuman buatan-buatan mereka aja nya. Nggak ada. Dengar tuh Major. Coba secara rasional, baru-baru ini ada orang lewat. Kasih orang Kristen nanggapin, cuma jangan diborong semua. Ada orang lewat pawai, ada yang mikul kayu berbentuk palang, kemudian dipukulin, dicambuk dan seterusnya. Itu dipamer di zaman modern seperti ini, yang kayak gitu dipamer. Tujuannya apa, Rek? Oh, supaya kalian melihat bahwa Tuhan itu begitu kasihnya, dia turun ke bumi menjadi manusia, dicambuk, ditampar, diludahin. Alamak. Hanya orang yang berwatak kerah yang bisa kalian tipu dengan pola-pola pagan seperti itu. Itu bullshit. Itu bukan ajaran para nabi. Nggak ada nabi yang mengajarkan kayak gitu. Nabi mana yang ngajarin? Tak ada. Itu cuman ajaran agama barat yang kemudian masuk ke Indonesia ini dengan mengambil kitab Spanyol dari terjemahan Septuaginta, dari terjemahan kitab Tanaknya orang Yahudi. Itu permainan lama. Islam harus mengungkap semua itu supaya apa? Anak Indonesia tercerdaskan. Jangan mengikuti agama yang hanya dari nenek moyang kalian. Kalian harus beragama dari Nabi, bukan dari nenek moyang. Begitu kawanku. Silakan.